Terbukti 249 ya kabupaten kota PDIP bisa ikut kontribusi. Menang karena mencalon, menang karena mendukung juga banyak kan di 249 itu kan luar biasa. Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia masih percaya bahwa pengaruh Pak Jokowi walaupun tidak jadi presiden itu masih sangat besar. Seperti kata Ade Irma ataupun politisi lain, semuanya mengatakan endorsement Jokowi itu punya pengaruh yang luar biasa. Namun hal ini bertentangan dengan pendapat beliau satu ini. Mari kita saksikan, dan kalau boleh nanti silahkan diskusikan di komentar. Ini, saya ingin mengatakan secara singkat, gambaran bahwa perkembangan demokrasi kita itu sudah berjalan relatif sesuai dengan arah yang kita inginkan. Relatif ya. Relatif, untuk Pilkada Jakarta ya? Iya, karena apa? Karena di situ tidak ada pengaruh signifikan Pak Jokowi. Iya kan? Di Jakarta sudah turun Pak Jokowi, Pak Prabowo Melalui surat ya, Pak Prabowo. melalui surat. Kalau Pak Jokowi secara lisan mengendorse, Ridwan Kamil kalah. Kan berarti sudah tidak ada hegemoni Pak Jokowi lagi. Kalau dulu tidak bisa tidak menang kan kira-kira. Dan bukan hanya di Jakarta kan Pak Jokowi. Di mana itu Valdo Maldini di endorse secara terang-terangan kalah. Terus di Kota Bandung di endorse terang-terangan kalah. Di Karanganyar di endorse terang-terangan kalah. Gubernur Jambi datang ke Pak Jokowi, soan minta dukungan, di endorse bahwa kamu harus menang, jaga tambang nikel, pertambang gitu-gitu, kalah juga. Jadi artinya apa? Sekarang ini ya sudah Pak Jokowi itu sudah orang biasa. Nggak usah kita terlalu paranoid, ya biar dong dia mau berpolitik, mau apa. Sejauh dia tidak melanggar hukum, menggunakan hak politiknya untuk mengendorse siapapun, dia biarkan. Dan ternyata di dalam banyak tempat kalah. Yang menang-menang itu ya kebetulan juga menang, bukan karena Pak Jokowi juga. Artinya Pak, untuk Pilkada Jakarta khususnya, yang terjadi anomali seperti itu, ya, didukung oleh mantan presiden, himbauan oleh presiden yang sedang berkuasa, melawan 14 parpol, itu boleh kita mengatakan nggak bahwa itu potret demokrasi yang sesungguhnya atau semacam barometer demokrasi? Iya, itu barometer demokrasi yang diinginkan. Memang di beberapa daerah orang masih terpengaruh oleh politik uang ya. Tapi pengaruh Pak Jokowi itu tidak segawat atau tidak seburam seperti yang digambarkan banyak orang. Maka dulu begitu Pak Jokowi habis masa jabatannya kan, saya pernah bicara dengan Adian Apitupulu di sebuah tempat. Dia katakan Pak Jokowi ini masih akan dominan. Banyak orang katakan gitu. Tapi kata Adian benar terbukti sekarang. Ya Pak Jokowi anaknya kan cuma 4. Paling bisa di 4 provinsi atau 4 kabupaten. Dia kan tidak punya anak 520 sejumlah kabupaten kota di Indonesia. Paling nggak berpengaruh di situ kalau sudah jadi orang biasa. Dan itu ternyata betul sekarang gitu. Sehingga sekali lagi kita hormati ya Pak Jokowi itu untuk tetap berpolitik agar negara ini maju. Dan orang tidak usah paranoid, dia sudah bukan penguasa lagi, tidak selalu didengar. Terbukti 249 ya kabupaten kota PDIP bisa ikut kontribusi. Menang karena mencalon, menang karena mendukung juga banyak kan di 249 itu kan luar biasa. Coba kalau misalnya pertentangan Pak Jokowi dan PDIP dan Bu Mega seperti itu, lalu Pak Jokowi masih jadi presiden, habis dibabat itu semua kan, seperti pemilu yang lalu. Tapi yang sekarang udah bagus. Inilah pendapat Profesor Mahfud yang mana dia menekankan bahwa pengaruh Pak Jokowi tidak lagi segawat, semenakutkan yang dianggap oleh beberapa orang. Fakta-faktanya coba kita beberkan. Yang benar ada beberapa wilayah yang Pak Jokowi turun langsung seperti Jambi dan seperti Bandung bahkan itu kalah calonnya ya. Nah itu Ridwan Kamil kenapa? Padahal didukung Jokowi tapi tetap kalah. Ada yang bilang kalau Pak Jokowi tidak turun langsung, dia hanya lewat siaran dari TV saja mendukungnya. Pak Prabowo juga hanya lewat suara, Pak Prabowo juga katanya hanya lewat surat. Jadi tidak secara all out gitu mendukung Ridwan Kamil sehingga mereka kalah. Itu ada juga yang alasan demikian. Tapi kalau kata Mahfud MD ini ada benarnya juga kalau sebenarnya pengaruh Pak Jokowi ini tidak terlalu besar karena ada wilayah yang didukung langsung pun ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap calon kepala daerah yang dia dukung gitu. Nah alasannya apa? Banyak hal ya. Selain memang figur dari kepala daerah itu sendiri yang membuat rakyat tetap melihat sosok itu menjadi panutan bukan karena
partainya dan bukan juga karena tokoh yang ada di belakangnya, seperti misalkan di endorse oleh Joko Widodo. Tapi memang benar aja, memang menangnya karena figur orangnya. Termasuk juga ketika Jokowi endorse juga orang itu menang, ada juga unsur sebenarnya bukan karena faktor Pak Jokowinya, tapi karena terlebih memang daerah itu ya sudah pengen mencari figur yang baru gitu. Jadi seperti Jawa Tengah, kebetulan Pak Jokowi di sana bukan berarti karena Pak Jokowi lah, bukan karena Pak Jokowi lah sehingga Jawa Tengah itu orang-orang memilih Lutfi ya saat itu. Tapi bisa jadi memang karena orang juga muak dengan partai yang sebelumnya memerintah, yaitu PDIP di Jawa Tengah, karena masih provinsi miskin terus kan gitu. Ya itulah mungkin, jadi ingin ada perubahan. Ada masuk akalnya pendapat Profesor Mahfud ini, tapi juga kita harus fair di sini. Tidak tahu apa maksud Profesor Mahfud mengatakan ini, tapi yang sejauh aku tahu beliau ini cukup netral, tidak ada unsur untuk mendukung mengharumkan nama PDIP yang saat ini sedang terpecah belah gara-gara ada isu anggota-anggotanya yang keluar seperti Bambang Pacul udah keluar, jadi kayak ada mau keruntuhan sehingga dia ini dianggap sebagai penyelamat nih untuk meredam isu-isu itu ya. Kita nggak tahu nih ada apakah ada itu juga yang dititipkan ke beliau atau memang murni analisa beliau saja ya. Tapi aku pribadi percaya bahwa Mahfud MD di sini cukup netral, dan pendapat dia barusan menandakan bahwa demokrasi kita semakin dewasa. Pak Jokowi itu adalah contoh yang luar biasa juga bagaimana rakyat biasa punya kesempatan untuk berpolitik. Ingat, Pak Jokowi sudah jadi seorang rakyat biasa, dan dia sebenarnya kalau ditanya ada kepentingan bangsa sebagai negarawan ya ada, tapi bukan berarti dia berkuasa kan. Seberapa besar sih pengaruh dia? Mungkin orang yang terlalu kagum sama dia mungkin masih tetap mendukungnya, tapi itu kan tidak jadi sebagai unsur paksaan atau sebuah kewajiban kan, karena dia tidak punya power lagi. Yang dia punya adalah romantisme rakyat yang masih merasakan kehangatan beliau, luar biasanya beliau. Itu pendapat aku. Gimana menurut kalian? Apakah benar pendapat Profesor Mahfud ini kalau Jokowi tidak semenakutkan itu pengaruhnya? Silakan komentar. Terima kasih.